Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Gundul Silir. Kalian juga dapat mengunjungi beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Aku Tersesat di Alam Mereka Tanpa Tahu Caranya Untuk Kembali. Di tahun 2007, rasanya begitu sakit kepala ini. Aku terbangun kulihat jam di mejaku pukul 2 dini hari. Lagi gumamku dengan menahan sakit yang tidak tertahankan di kepalaku. Ya, hampir sebulan ini aku sering terbangun malam karena rasa sakit di kepalaku akibat kecelakaan. Aku cukup bersyukur dapat terbangun setiap sepertiga malam. Alhamdulillah bisa sholat malam. Walau aku sering tidak bisa tertidur lagi hingga membuatku sering tertidur di jam belajar di sekolahku. Hari ini masih kulihat-lihat mereka-mereka yang sama yang kulihat setiap aku terbangun malam. Malam ini aku keluar rumah, duduk di teras rumah, menatap jalan yang begitu sunyi. Ya, sama seperti malam-malam sebelumnya. Dengan menahan rasa sakit di kepala yang membuatku tidak bisa terlelap, aku sering menghabiskan malamku di teras atau sekedar berjalan ke sana kemari di depan rumah. Pukul 2 dini hari masih kulihat mereka yang tidak kasat mata berbondong melayang menuju arah barat. Beberapa di antara mereka tersenyum kepadaku. Beberapa pula ada yang mengajakku mengikuti mereka. Terkadang aku hanya tersenyum saja, terkadang hanya mengangguk mempersilahkan, kadang juga dikagetkan oleh mereka yang mengusilku. Kadang ada juga yang mampir menemaniku untuk duduk di teras. Aku tahu kemana saja mereka akan pergi. Mereka akan pergi menyebar mengganggu orang-orang yang kurang iman dan menjahili orang-orang dengan kebodohan. Mereka ini penghuni lahan yang tidak jauh dari rumahku. Di lahan itu seperti rawa karena bekas sawah yang ditinggalkan. Ada beberapa pohon besar di sekitarnya seperti pohon randu yang sampai sekarang masih ada. Ada beberapa pohon besar di sekitarnya, seperti pohon randu yang sampai sekarang masih ada. Pohon bambu pun nampak sangat rimbun. Dan banyak hewan reptil tinggal di lahan ini, paling banyak ular. Ya, mereka suka lahan ini yang kotor, lembab, sulit dijangkau manusia, dan banyak hewan buas. Setiap pukul 1-3 pagi, mereka akan berbondong keluar dari tempat itu dan menakuti beberapa tempat di kampungku. Seringnya mereka keluar tepat pukul 2 pagi dan akan kembali menjelang subuh sekitar pukul 3-4 pagi. Lahan ini memang ada di sisi timur rumahku. Hanya berjarak 2 rumah. Dengan sela kebun ayahku yang terdapat jalan setapak yang selalu tampak gelap karena tidak bisa dipasang lampu. Selalu mati karena ada sosok kakak beradik yang tidak suka terang berada di pohon nangka besar di kebun ayahku di tahun 2007. Di kampungku masih terasa mistis. Seperti ceritaku sebelumnya pada pernikahan kakakku di tahun 2006, di kampungku masih banyak yang suka melakukan hal yang mistis untuk hal-hal yang kurang pas. Terkadang ada yang bersemedi di bukit belakang rumahku hanya untuk mendapatkan nomor untuk judi togel.
Masih ada orang-orang yang mencari cara instan dengan pesugihan tuyul atau babi ngepet. Tentu saja pesugihan ini dilakukan setiap malam pula. Terkadang juga ada pencurian di rumah warga. Karena hal-hal seperti ini, warga berinisiatif menggalakkan ronda setiap malam. Pernah satu kejadian bapak-bapak yang sedang beronda ditakuti dengan kejadian mistis. Mereka awalnya mencium ubi bakar dari arah bukit. Bapak-bapak ini mendatangi arah bau karena takut kalau itu pencuri yang akan beraksi. Tapi ketika berada di sekitar bukit, mereka tidak menemukan apapun. Sampai mereka melihat sosok wanita bergaun putih, berambut panjang berjalan dari arah berlawanan dari mereka. Bapak-bapak ini mencoba memastikan itu manusia atau bukan. Didekatkanlah, tapi lama-kelamaan wanita ini terbang melayang dan tertawa cekikikan khas kuntilanak. Sontak bapak-bapak ini berlari bersama sekencang mungkin. Ya, wanita cekikikan itu termasuk satu anggota gerombolan yang keluar setiap jam 2 dini hari. Aku masih ingat di tahun itu ada pula seorang bapak parubaya yang pulang kerja larut malam. Dia melewati satu jalan kampung yang memang jarang dilewati warga karena banyak rumor menakutkan. Entah kenapa hari itu dia melewati jalan itu, padahal dia seringnya jalan memutar. Memang jalan itu lebih dekat dari rumahnya. Mungkin sudah lelah ingin segera sampai. Jalan ini membentuk pertigaan. Yang tepat di sudut pertigaan ada pos ronda yang lama tidak terpakai karena rumor-rumor di belakang pos ini ada sungai dengan pohon bambu yang begitu rimbun. Memang dulu di situ sering kulihat banyak genderuwo di bambu-bambu itu. Rumor menakutkan semakin dibuat setelah ada seorang anak kecil yang meninggal di gorong-gorong tepat di bawah pos tersebut yang aliran airnya menuju sungai itu. Anak itu meninggal karena terpleset saat hujan deras dan masuk hanyut ke selokan menuju gorong-gorong di bawah pos ronda itu. Walaupun anak itu hanyut sampai ke laut, tapi warga kampung banyak yang berspekulasi kalau anak itu meninggal akibat kepalanya terbentur batu besar yang berada tepat di lubang keluar gorong-gorong itu. Itu diperkuat dengan kepala anak itu yang masih banyak mengeluarkan darah segar saat dimandikan jenazahnya. Kembali ke bapak parubaya yang pulang larut malam tadi. Bapak itu berjalan kaki dan melewati pos ronda. Yang di pos ronda dia melihat ada seorang gadis menangis tertunduk. Bapak itu menghampiri gadis tersebut karena merasa kasihan sudah larut malam masih di sini. Mengira gadis itu mungkin tersesat. Tapi saat ditanya, gadis itu menoleh dengan muka yang hancur berlumuran darah. Kemudian bapak itu pun seketika lari terbirit-birit menuju rumah. Yang bikin gembar sampai 2 mingguan bapak itu sampai tidak mau makan, tidak mau bicara dan tidak mau beraktivitas sama sekali. Dia seperti sangat trauma. Sampai dibawa berobat kemana saja, dia baru mau bercerita setelah ditenangkan oleh seorang ustadz di kampungku. Ya, gadis berlumuran darah ini masih sama dari gerombolan dengan pukul 2 dini hari. Dulu aku tidak begitu paham, tapi setelah hampir sebulan aku selalu memperhatikan gerombolan makhluk-makhluk ini.
aku baru menyadari sosok gadis ini benar-benar dia yang menakuti si bapak itu. Malam ini aku masih terduduk di teras. Ada satu anak kecil dari mereka yang menghampiriku dan mengajakku bermain petak umpet. Karena aku bosan, aku pun mengiyakannya. Aku pun bermain dengan anak ini. Sesaat aku terpejam untuk memberi kesempatan padanya untuk bersembunyi. Tapi saat aku terpejam, aku merasa berada di tempat lain yang tidak kukenali. Aku sontak terkejut dan berusaha membuka mata. Tidak kulihat lagi anak kecil tadi. Apa tadi? Gumamku merasa bingung dengan yang kurasakan tadi. Sepertinya aku mengikuti anak tadi bersembunyi di alamnya. Aku pun merasa sedikit takut. Kuputuskan masuk rumah dan ke kamar. Aku berbaring di tempat tidur dan mencoba memejamkan mata agar tertidur kembali. Tapi di saat aku pejamkan mata, aku seperti kembali ke tempat yang tidak kukenali tadi. Aku terkejut lagi, jantungku berdetak kencang. Akhirnya aku tetap membuka mata dan mengingat mata pelajaran yang akan kupelajari hari ini di sekolahku. Tidak lama ku dengar suara langkah kaki menuju kamarku. Pasti itu adalah ibu. Ya, ibuku memang selalu menengok anak-anaknya di kamar masing-masing setiap malam. Ibuku membuka pintu kamarku dan melihatku tidak tidur. Aku pun mengatakan kepada beliau, kepalaku terasa sangat sakit, yang kemudian membuat ibuku duduk di sampingku dan memijat kepalaku. Sebenarnya aku pun malu. Sudah jadi anak STM masih seperti anak kecil yang dinina bobokan. Aku juga sedih saat itu aku sempat tidak mengenalinya dan membuatnya menangis. Maaf bu, bukannya aku sengaja. Ibuku memijat kepalaku sambil menawarkanku besok mau ke dokter lagi atau tidak. Aku pun mengatakan tidak. Besok mau sekolah saja. Orang yang nabrak ini kok tidak tanggung jawab gini ya? Langsung tidak bisa ditelepon. Alamat yang diberikan ternyata juga bukan rumah aslinya, kata ibuku kepadaku. Aku pun hanya mengangkat bahuku tanda tidak tahu. Bagaimana aku tahu? Bahkan aku mengalami kecelakaan pun aku tidak ingat sampai sekarang. Aku hanya mendengar cerita dari ibuku dan teman-temanku bahwa aku mengalami kecelakaan. Kata mereka hari itu sepulang sekolah aku bersama ketiga teman dekatku pergi ke rumah temanku untuk mengerjakan tugas. Sepulangnya dari sana aku dan satu temanku naik angkot yang sama dan yang satu naik bus. Aku turun terlebih dahulu untuk transit angkot yang menuju rumahku. Ketika aku akan menyeberang, aku ditabrak oleh satu sepeda motor yang melaju kencang dari sisi kananku. Yang ternyata si penabrak ini mengantuk dan sudah menabrak tukang becak sebelumnya. Aku pun tidak sadarkan diri. Beruntung saat itu ada kakak kelasku yang melintas. Rumahnya pun dekat di kejadian. Melihat ada kerumunan dan mendekat, dia mengatakan pada orang-orang kalau dia mengenalku. Segera aku dibawa ke rumah sakit dan kakak kelasku menghubungi beberapa temanku agar bisa menghubungi keluargaku. Karena seperti tidak ada cedera luar dan aku sudah sadarkan diri, aku pun kemudian diajak pulang. Dalam perjalanan aku sempat tertidur sejenak. Saat aku membuka mata, aku melihat banyak orang mengerumuniku di tempat tidur. Aku merasa sangat asing pada mereka dan menanyakan siapa mereka semua.
Dari raut wajah mereka, tampak mereka sangat terkejut dengan pertanyaanku. Lalu seorang wanita parubaya mendekat kepadaku dan mengelus kepalaku dan menanyakan dirinya kepadaku. Aku pun hanya menggelengkan kepala, tanda aku tidak tahu. Sontak wanita ini langsung menangis sesenggukan dan memelukku erat. Yang sekarang aku tahu bahwa wanita itu adalah ibuku. Saat itu ku dengar suara azan dari masjid. Aku bertanya itu azan untuk sholat apa. Ibuku menjawab itu adalah azan sholat isya. Kata ibuku, saat itu aku segera turun dari tempat tidur dan mengambil wudhu, kemudian sholat isya. Tapi baru saja aku menyelesaikan 4 rakaat sholat isya dan sudah salam, aku menanyakan lagi kepada orang-orang, apakah aku sudah sholat isya apa belum. Kemudian aku bangun dan sholat lagi, hingga berulang-ulang entah berapa kali aku sholat isya, sampai aku dihentikan oleh ibuku dan disuruh istirahat kembali dan aku pun tertidur. Dari cerita ibuku, pagi hari aku melakukan aktivitas seperti biasa yang aku lakukan setiap hari ketika akan berangkat sekolah. Aku juga menaiki bis seperti biasa, sampai ibuku mengikutiku sampai ke sekolahan dan menyampaikan kepada guruku apa yang ku alami kemarin. Hari itu aku ingat guru wanita menggandengku menuju kelas, tapi aku tidak ingat sama sekali siapa guru itu. Aku disuruh duduk di bangku paling depan dari kelas itu, yang kemudian beberapa teman menghampiriku dan mengerumuniku menanyakan banyak hal kepadaku. Sungguh aku ketakutan karena aku tidak mengingat mereka satu persatu. Aku pun menangis. Guruku wanita datang lagi kepadaku, menanyakan bagaimana keadaanku dan menanyakan namaku. Aku sungguh kebingungan saat itu. Aku baru menyadari aku pun tidak ingat siapa namaku. Aku melihat teman-teman di sekitarku. Kulihat nickname di baju mereka semua. Respon aku langsung menuju nickname yang menempel di bajuku. Sungguh saat itu aku mulai sangat kebingungan dengan yang terjadi kepadaku. Aku bahkan tidak ingat aku bisa sampai ke sekolah. Kulihat sekelilingku untuk memastikan aku mengenali suasana dan orang-orang di kelas. Tapi aku tidak ingat sama sekali. Kulihat beberapa siswi di kelas tampak tertunduk dan menangis. Aku tidak mengenali mereka. Yang setelahnya ku tahu mereka teman dekatku yang bersamaku sebelum kecelakaan. Untuk beberapa waktu aku tidak mengingat orang-orang juga kejadian-kejadian sebelum kecelakaan. Butuh berbulan-bulan untuk aku mengingat kembali orang-orang. Itu pun ada yang berkenalan kembali karena benar-benar tidak bisa mengingat. Bahkan banyak memori kenangan sebelum kecelakaan menghilang sampai saat ini. Tidak hanya pada ingatanku. Kecelakaan ini juga berdampak pada sisi supranaturalku. Awalnya aku tidak menyadari, bahkan saat awal-awal aku berusaha mengingat. Aku juga tidak ingat aku bisa melihat mereka yang tidak kasat mata, yang terkadang membuatku tidak bisa membeda-bedakan mana yang manusia dan mana yang makhluk halus. Aku pun menjadi sering bermain dengan mereka, yang tanpa kusadari bahwa mereka bukanlah manusia. Lama-kelamaan aku ingat tentang mereka-mereka karena seringnya penampakan mereka yang tidak layaknya manusia. Aku mulai menjauh dan tidak bermain dengan mereka.
Tapi hal itu menjadi jalan menembus kesadaranku untuk membuatku bingung mana alamku dan mana alam mereka. Hanya dengan memejamkan mata mereka sudah bisa mengajakku menuju alam mereka. Seringkali saat latihan pencak silat, aku tidak sadarkan diri karena terbawa ke alam mereka. Karena di pencak silat ada gerakan pernafasan dengan memejamkan mata. Ketika melakukannya, aku menjadi seperti sering keluar dari badanku sendiri, yang mengakibatkan tubuhku ambruk tidak berdaya karena ragaku yang pergi dari tubuhku. Bahkan dalam posisi berdiri, aku akan tiba-tiba terjatuh tidak sadarkan diri. Aku selalu dibantu pelatih dan teman-teman silat agar sadar dan kembali pada tubuhku. Saat aku merasa ragaku pergi dari tubuhku, aku selalu diajak oleh sosok-sosok makhluk halus yang berbeda di tempat-tempat yang berbeda pula. Hal ini juga berlaku ketika aku tidur malam. Sampai setiap tidur aku selalu memeluk kitab suci Al-Quran karena aku takut diajak ke alam mereka saat tertidur. Pernah ketika akan tidur baru memejamkan mata sejenak, tiba-tiba aku terkejut bukan main. Entah kenapa saat membuka mata kembali, ada sosok wanita muda sudah berada di dekatku, menggandeng anak kecil laki-laki. Mereka berpakaian seperti prajurit Jawa. Wanita itu mengenakan baju kemben hitam dengan bawahan jarik lurik hitam putih. Kepalanya seperti diikat sanggul khas prajurit zaman kerajaan dulu, dengan hiasan kepala berwarna emas berukir melingkar di kepalanya, dengan beberapa aksesoris tembaga khas zaman dulu. Dia juga membawa senjata seperti tombak. Begitupun dengan anak laki-laki di sampingnya, bertelanjang dada, bawahan berjarik, kepalanya berhias tembaga yang lebih indah dari wanita tadi. Anak ini begitu tampan juga tersenyum kepadaku, yang kemudian si sosok wanita mempersilahkanku untuk ikut mereka menaiki sebuah delman indah yang mereka bawa. Anak laki-laki tadi tampak sangat senang dan berusaha menggandeng tanganku. Tapi karena aku sadar mereka bukan manusia, aku menolak ajakan mereka secara halus. Bahkan aku mengatakan kepada mereka, kalau aku ikut mereka nanti orang tuaku mencariku. Sambil kutunjukkan ayah ibuku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Si wanita hanya terdiam, tapi si anak laki-laki kecil tampak sedih dan kecewa. Lalu kemudian mereka pun hanya mengangguk kepadaku dan mereka pamit pergi. Hal ini sering kualami setelah kecelakaan itu. Terkadang mereka minta izin mengajakku pergi. Terkadang ada juga yang memaksa, yang artinya tiba-tiba ragaku dibawa ke alam mereka tanpa izinku. Dari kecelakaan ini aku juga sering dan bisa melihat warna-warna dari seseorang yang dikatakan itu warna aura seseorang. Aku sering melihat kondisi hati dan pikiran seseorang yang muncul di sekitar tubuhnya. Tapi dari hal-hal ini tidak kusadari pula banyak makhluk-makhluk yang mudah ikut ke badanku. Sampai ada beberapa cukup banyak, lebih dari 5 sosok yang kulihat menempel di badanku. Karena terlalu sering aku terbawa ke alam mereka, akhirnya aku jadi semakin tertarik pada alam mereka yang terlihat sunyi dan terkesan tenang. Terkadang aku sengaja masuk ke alam mereka untuk menenangkan diri saat banyak hal yang terpikirkan. Aku seperti menemukan satu tempat yang tenang sunyi, penuh pepohonan besar sejuk yang sedikit lembab.
tapi tidak terlihat jalan keluar dari tempat itu. Yang kulihat satu cahaya hitam di ujung pepohonan yang semakin dilihat semakin tidak berujung. Jika aku masuk ke tempat itu dengan kemauanku sendiri, aku bisa tersadar dengan sendirinya, karena aku hanya melihat tempat itu dengan berdiri di satu titik, tanpa menyusuri tempat itu. Namun ini membuatku terlena, tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi. Suatu ketika kelas 2 STM masih tahun 2007, beberapa bulan setelah kecelakaanku. Hari itu aku dan beberapa temanku sekelas yang mengikuti ekskul pencaksilat diberi dispensasi untuk izin keluar terlebih dahulu karena akan mengikuti kejuaraan pertandingan silat tingkat Jawa Tengah yang diselenggarakan di salah satu universitas Islam di Semarang. Siang itu kami anggota silat datang ke universitas, tempat diselenggarakannya pertandingan dengan naik bus angkutan kota. Kami sampai di sana menjelang sholat asar. Dari halaman masuk universitas kami menuju masjid untuk sholat terlebih dahulu. Jalan menuju masjid cukup jauh, sekitar kulihat banyak pohon-pohon besar yang sangat rimbun, membuat halaman universitas ini tampak sejuk namun agak gelap karena rimbunnya pepohonan. Di belakang universitas ini terdapat rawa-rawa dan tambak-tambak yang cukup luas. Itu karena universitas ini tidak jauh dari laut. Ada beberapa bangunan yang tidak terpakai karena tampak sudah hancur dan akan roboh. Sampai di masjid kami pun sholat asar. Kemudian selesai sholat kami menuju aula pertandingan. Aula ini terletak di lantai 3 di satu gedung universitas ini. Lantai 1 dan 2 sepertinya digunakan untuk kelas. Kami harus menaiki tangga 2 lantai untuk sampai karena pertandingan silat. Sampai di atas kulihat sudah sangat ramai dan para pesilat sudah bersiap untuk bertarung sesuai jadwal pertandingan mereka. Sedangkan jadwal pertandinganku baru esok hari. Kulihat di sekeliling tempat penuh orang, juga penuh makhluk halus bawaan dari pesilat-pesilat yang ada di sini. Aku belum melihat makhluk yang asli ada di bangunan ini. Aku segera menuju tempat bersiap untuk anggota pencak silat dari sekolah kami. Kulihat jam di HP-ku saat itu sudah hampir 4:30 sore. Setelah briefing sebentar untuk mengetahui peraturan pertandingan, aku menyempatkan diri sebentar untuk melihat pertandingan di aula besar. Sempat kulihat sosok yang amat besar berwarna hitam di dekat seorang pesilat yang akan bertarung. Entah dari mana asal pesilat itu. Kutanyakan kepada pelatihku makhluk apa itu. Sepertinya itu makhluk pembantu pesilat itu. Entah apa maksudnya saat itu, aku juga kurang paham. Jam pun hampir jam 5 sore. HP-ku bergetar, SMS masuk dari satu teman dekatku. Dia dan satu lagi temanku datang ke universitas tempat pertandingan. Mereka sudah menunggu di depan masjid universitas. Aku segera turun untuk menemui mereka berdua. "Kok kalian kesini? Kenapa?" tanyaku. "Gak apa-apa, nemenin kamu aja, kasih semangat. Kan kalau besok kita sekolah tidak bisa datang," jawab mereka sambil tersenyum. Dibarengi satu teman sekelasku yang juga anggota silat menyenggolku dan berucap, "Cie, besok kan kamu ulang tahun." "Ah, aku baru ingat." Besok adalah hari kelahiranku yang juga bebarengan dengan hari kelahiran satu teman dekatku. Tapi saat itu dia tidak ikut ke universitas karena rumahnya terlalu jauh. Aku pun tersenyum kepada mereka berdua, teman-teman dekatku.
"Oh, kalian kesini karena itu?" celetukku pada mereka berdua. Haha, mereka hanya tertawa menandakan kata iya. Sampai menjelang maghrib kami berbincang di teras masjid. Azan maghrib pun segera berkumandang. Aku dan teman-temanku segera ambil wudhu dan kita melakukan sholat. Selesai sholat, kedua temanku berpamitan untuk pulang ke rumah. Aku mengantar mereka menuju gerbang universitas. Jalan menuju gerbang harus melewati pepohonan besar dan beberapa bangunan kampus yang sudah tidak terpakai. Juga melewati deretan kantin kampus yang semuanya hampir sudah menutup lapak mereka. Memang agak jauh karena masjid universitas berada jauh di belakang. Suasana kampus begitu sunyi dan begitu gelap, ditambah penerangan lampu tidak begitu banyak dan dibuat jarak yang lumayan berjauhan. Rimbunannya dedaunan dari pohon-pohon besar ini semakin membuat cahaya seakan meredup. Aku cukup merasa nyaman dengan kesunyian ini, sampai kusadari mereka mulai menampakkan diri hampir di semua tempat. Beberapa wanita berbaju putih berambut panjang nampak melihat ke arahku dan melambaikan tangan kepadaku dari atas pohon. Sesekali terdengar suara tawa mereka. Di beberapa sudut bangunan yang gelap nampak makhluk hitam besar berbulu lebat dan bermata merah, dan makhluk-makhluk lain yang terlihat tidak utuh tubuhnya. Aku hanya melewati mereka tanpa memperdulikan mereka. Tidak kukatakan pula kepada kedua temanku apa yang kulihat saat itu. Kuantarkan temanku ke gerbang dan segera aku naik kembali ke gedung tempat pertandingan. Aku berlari kecil menaiki tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Tiba-tiba ada yang menabrakku tembus badanku. Kemudian aku pun berhenti dan aku menoleh. Satu sosok berbalut kain putih yang terikat di beberapa bagian tubuhnya dengan mata yang berdarah. Itu adalah pocong. Melayang pelan menjauh dariku setelah menembus tubuhku. Astagfirullah, ucapku. Aku pun berlari lebih cepat menuju atas. Sampai terengah-engah aku berlari. Semua teman pencak silat sampai mengalihkan pandangan mereka kepadaku. Kemudian pelatihku bertanya, "Ada apa? Kok sampai terengah-engah begitu?" tanya pelatihku. "Itu ada pocong," jawabku sambil menunjuk ke arah belakang dan masih terengah-engah. Semua pun tertawa terbahak melihatku. Aku mengernyitkan dahi dan duduk di depan mereka semua. "Lah, ada apa toh? Kok malah pada ketawa?" tanyaku kepada mereka. Mereka bercerita ternyata mereka juga sudah dijahili dengan penampakan pocong ini. Entah kenapa mungkin pocong itu hanya ingin iseng. Aku jadi ikut tertawa. Ternyata pocong itu tidak hanya cari perhatian kepadaku, tapi pada banyak orang. Sampai pukul 9 malam keadaan masih baik dan pertandingan berjalan dengan lancar. Aku putuskan untuk pulang dulu ke rumah dengan diantar salah satu anggota pencaksilat. Kemudian esok hari datang lagi untuk bertanding. Pagi hari yang kuingat waktu itu adalah hari Jumat. Hari ini usiaku tepat 17 tahun. Sangat kebetulan saat itu tepat sekali dengan hari aku dilahirkan dari rahim ibuku. Hari Jumat Weton Jawa yang sama dan ditinggal yang sama pula. Setelah bersiap, aku segera berangkat ke universitas tempat diselenggarakannya pertandingan silat. Aku merasa cukup bersemangat karena hari ini hari lahirku. Walaupun belum ada teman-teman silat yang memberiku selamat, tampaknya mereka sedang fokus pada pertandingan hari ini.
karena hampir semua dari kami akan bertanding maraton atau bergantian. Pagi itu cuaca sangat cerah, terik matahari juga semakin menyengat seiring waktu yang berjalan. Hari itu aku akan bertanding ba'da syuhur, jadi pagi aku masih cukup waktu untuk pemanasan sebelum bertanding. Sekitar jam 9 pagi, aku melihat dari depan masjid kampus ada sesuatu yang terbang melayang tidak tampak jelas. Aku agak penasaran dan mencoba kuperhatikan kembali. Ada satu pasukan dayang mengiringi satu delman yang mewah. Mungkin ada lebih dari 10 sosok dayang berpakaian khas Jawa, seperti Ratu Panti Selatan atau Nyi Roro Kidul. Aku hanya melihat selendang berwarna hijau menyulur panjang dari delman sampai ke atap masjid. Aku tidak cukup bisa melihat sosok yang berada di dalam delman itu, karena posisiku yang hanya mendongak ke atas dari halaman masjid. Aku bertanya kepada temanku FR yang juga bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Apakah dia juga melihat apa yang aku lihat? "Dut, itu lihat," panggilan kesayangan dariku untuk FR yang berbadan gembul sambil mengarahkan kepalaku ke atas atap masjid. "Iya, kamu juga lihat. Seneng toh kamu warnanya hijau?" Kebetulan warna kesukaanku memang hijau. "Ya bukan kayak gitu juga, Dut. Naik yuk." Setelah sholat duha, aku dan teman yang lain memutuskan naik kembali ke lantai 3 gedung pertandingan. Sesuai jadwal, beberapa di antara kami sudah ada yang maju untuk bertanding pagi itu. Giliranku maju ke arena pun segera tiba. Aku merasa gugup. Aku duduk di depan jendela dengan kaca yang sangat besar. Dengan arah pemandangan dari jendela ke bawah, nampak halaman kampus yang luas nan rimbun, serta masih bisa melihat masjid terutama atapnya, karena aku di lantai 3. Dan yang sampai sekarang aku merasa itu kesalahanku adalah saat itu aku merasa gugup. Dan aku mencoba mengatasi kegugupanku dengan memasuki dunia mereka yang sunyi dan terlihat tenang. Aku duduk bersila menghadap kaca dan memejamkan mata. Aku pun merasa ketenangan. Aku ingat sebelum menutup mata, aku melihat sosok yang berada di dalam delman yang diiringi dayang tadi. Dia tampak cantik dengan selendang hijaunya, melintas terbang dengan suara delmannya yang gemirjing di telingaku. Wanita itu tersenyum kepadaku. Aku balik tersenyum dan menyaksikan hilang berlalu ke arah laut. Aku pun tidak begitu menghiraukannya, dan aku segera menutup mataku. Beberapa saat aku menghilangkan rasa gugupku. Aku tersadar sudah dalam keadaan terbaring dari awal posisiku duduk. Kemudian aku segera bangun dan melakukan gerak pemanasan sebelum bertanding. Lalu aku berlari aula pertandingan, duduk di samping pelatih menunggu giliranku. Kemudian tidak lama giliranku pun tiba. Aku mulai pertandingan yang cukup baik. Tapi di tengah pertandingan aku merasa tubuhku agak lemas. Mataku agak kabur melihat lawan maupun sekitar. Tanganku sesekali melakukan gerakan seperti menari. Tanpa aku menyadari, aku masih cukup sadar, tapi badanku seperti sudah dikendalikan. Kadang aku sambil tersenyum-senyum membuat kembangan dengan tangan yang menari gemulai. Di tengah-tengah break sebentar untuk ronde kedua, aku sempat mengatakan kondisi badanku yang sulit ku kendalikan pada pelatihku. Pelatihku pun mengatakan untuk fokus terlebih dahulu. "Fokus? Oke, aku harus fokus," pikirku saat itu. Lalu kemudian pertandingan pun dilanjutkan. Tapi ini sungguh bukan diriku.
Tubuhku semakin tidak bisa dikendalikan. Aku semakin menari gemulai, bahkan menggoyangkan kepalaku. Aku sangat sadar ini bukan diriku. Ya, kalikan boro-boro aku bisa menari selus itu. Tidur saja aku tidak bisa luas. Selesai pertandingan, aku menuju tempat istirahat dan berganti baju, sambil memakan dan menawarkan pada teman-teman permen lollipop kesukaanku yang diberi oleh FR tadi pagi. Setelah istirahat sejenak, aku kembali ke aula untuk menyaksikan pertandingan. Sekitar 10 menit aku menyaksikan pertandingan. Aku kembali lagi ke tempat istirahat. Baru aku bincang sambil berdiri, tubuhku tiba-tiba merasa lemas. Aku jatuh tidak sadarkan diri. Dari cerita pelatih dan teman-temanku yang saat itu berada di situ. Setelah jatuh dan tidak sadarkan diri, tubuhku terus bergerak seperti terus menari. Dari mataku keluar air mata yang terus mengalir, dan aku tidak merasakan berada dalam tubuhku. Ragaku sudah berada di suatu tempat yang megah seperti kerajaan. Kulihat laut yang begitu luas, aku merasa aku berada di suatu tempat yang jauh di dalam laut. Entah bagaimana aku bisa sampai ke sana. Waktu itu di dalam istana, aku seperti disuruh menari tanpa henti bersama beberapa dayang berpakaian Jawa. Kami menari di hadapan wanita cantik berselendang hijau. Sepertinya wanita ini adalah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul, karena dari penampilannya sama seperti yang digambarkan oleh orang-orang. Wanita ini tersenyum kepadaku. Aku masih menari tanpa bisa menghentikan gerakanku. Kusadari tidak seharusnya aku di sini. Bagaimana bisa aku sampai di sini? Aku menari dengan berurai air mata. Aku tidak tahu bagaimana caranya kembali ke tubuhku. Yang kurasakan saat itu hanya ingin berteriak minta tolong kepada siapa saja. Dalam hati dan pikiranku, aku sudah sekuat tenaga untuk berteriak minta tolong. Tapi mulutku seperti terkunci, tidak bisa bergerak. Ragaku yang diajak secara paksa ke alam bawah laut yang tidak kasat mata ini terus bergerak gemulai mengikuti alunan gamelan. Sungguh aku merasa sangat takut. Aku takut tidak bisa kembali. Aku takut tidak bisa melihat keluarga dan teman-temanku lagi. Air mataku tidak berhenti mengalir dari mataku. Aku benar-benar menyerah. Aku pasrah, ya Allah. Tolong bantu aku kembali. Doaku dalam raga tanpa tubuhku. Aku pun terus berdoa kepadanya, yang setelah beberapa lama Allah mendengarkan doaku dan mengabulkannya. Tiba-tiba satu orang yang kukenal, termasuk petinggi dari perguruan pencak silat yang kuikuti. Beliau adalah orang yang membantuku dari awal, sejak aku mengenal jin turunan yang selalu bersamaku. Beliau datang tepat di hadapan Ratu Pantai Selatan. Beliau pun berdiskusi sebentar dengannya, kemudian menarik tanganku dan membawa ragaku pergi, terbang menaiki satu kuda berwarna putih. Kuda ini bertanduk satu, bersayap lebar seakan dapat terbang tinggi dan jauh. Tanpa bicara, aku hanya terdiam di belakang beliau dan berpegangan erat. Aku sudah tidak bisa berpikir apapun. Beliau mengantarku sampai ke ruangan di mana aku jatuh dan tidak sadarkan diri sebelumnya. Ragaku turun dari kuda putih itu, memijakkan kaki ke ruangan dengan menembus kaca besar yang berada di ruangan itu. Terima kasih,
ucapku kepada beliau. Beliau hanya mengangguk, kemudian pergi, terbang, dan menghilang. Kebingunganku pun belum selesai. Setelah ragaku dibantu kembali ke ruangan itu, aku belum bisa kembali ke tubuhku. Aku hanya berdiri di pojok ruangan itu di samping kaca besar. Ya Allah, bagaimana masuk ke tubuhku sendiri? Aku berucap dan menangis terseduh-seduh. Ketakutanku memuncak saat melihat tubuhku sendiri bergerak, masih terus menari dan mengeluarkan air mata dengan mata terpejam. Kulihat pelatihku duduk bersila di hadapanku dan terdiam seperti fokus. Teman-temanku pun sibuk memegangiku agar tidak terus bergerak. Beberapa terus membantu berdoa agar aku segera sadar. Sungguh merepotkannya aku saat itu. Rasanya aku ingin meminta maaf saat itu juga, tapi aku belum menemukan cara untuk masuk ke tubuhku. Di ruangan itu juga aku temui pocong yang sebelumnya meneror kami. Dia hanya berjarak sekitar 3 meter dari ragaku yang berada di pojok. Dia menatapku penuh kesedihan, seakan dia pernah merasakan apa yang kurasakan saat itu. Aku pun tidak menghiraukannya, hanya menatapnya sesaat dan menunduk. Cukup lama aku belum bisa masuk ke tubuhku, sampai kulihat cahaya putih yang sangat terang dan menyilaukan di hadapanku. Tiba-tiba aku sudah kembali ke tubuhku dan tersadar membuka mataku. Aku mendengar semuanya mengucapkan Alhamdulillah. Mereka sangat bersyukur. Aku pun bersyukur di dalam hatiku, tapi aku belum bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhku sangatlah lemas, benar-benar lemas. Bahkan aku hanya bisa mengedipkan mata. Menggerakkan jari pun aku belum bisa sama sekali. Energiku terkuras habis tidak tersisa. Pasalnya aku tidak sadarkan diri dan terus bergerak sangat lama. Aku mulai jatuh dan tidak sadarkan diri dari sekitar pukul 1:30 siang. Ragaku terus bergerak di alam mereka sampai menjelang maghrib, sedangkan tubuhku masih terus lanjut bergerak sekitar 2 jam setelah ragaku kembali ke ruangan. 7:30 sampai jam 8 malam aku baru tersadar. Tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku menjawab pertanyaan pelatihku dengan kedipan mata berkali-kali. Sampai pukul 10 malam aku baru bisa menggerakkan jari-jari tanganku dan aku mulai sedikit berbicara. Aku ditawari pulang agar ibuku tidak khawatir, tapi aku meminta waktu sebentar lagi agar setidaknya dapat duduk. Hampir jam 11 malam aku masih belum bisa bangun dan duduk sendiri dengan tegak. Tapi aku tetap meminta diantar pulang karena di rumah tidak ada yang bisa mengabari kondisiku. Aku juga tidak mau menginap di tempat ini. Rasa takutku masih tidak bisa kusingkirkan. Aku dipapah pelatihku dan satu kakak kelasku untuk jalan turun ke tempat parkiran. Rasanya aku berjalan bagai melayang karena seperti menggantungkan badanku kedua orang. Bahkan kepalaku tidak dapat tegak sempurna. Aku diantar ke rumah yang sudah ditunggu ibuku di depan rumah. Pelatihku pun menjelaskan singkat tentang kondisiku kepada ibu. Aku segera dibantu masuk ke kamar untuk beristirahat. Aku terbaring dan memejamkan mata dan aku langsung tertidur. Di pagi hari aku masih sangat lemas, namun aku sangat terkejut dengan kondisi kamarku yang sangat berantakan.
spray sudah lepas dan jatuh ke lantai. Selimut juga sudah di bawah. Begitu juga dengan bantal dan guling yang sudah di lantai dan sudah tidak bersarung. Ada apa denganku dalam tidurku tadi malam? Gumamku keheranan. Apa aku bergerak lagi tidak sadar? Ini sungguh tidak biasanya. Sama persis seperti hari aku pertama kali mengikuti ruqyah di sekolah. Esok harinya setelah tidur malam, kamarku juga berantakan seperti ini lagi. Aku sangat yakin ini di luar kesadaranku, karena biasanya aku tidur pun jarang bergerak. Tetap pada posisi berbaring awal sampai aku terbangun sendiri. Segera kurapikan kembali kamarku sampai siang tiba dan aku sudah tertidur lagi beberapa kali. Aku mendengar suara teman-teman dekatku datang ke rumah, membawakan sebuah kue hari lahir dan sebungkus kado. Dengan tubuh yang masih lemas, aku menyambut mereka dengan gembira. Ternyata mereka sudah tahu kondisiku dan keadaanku kemarin. Mereka juga bercerita kalau teman sekelas FR yang juga anggota silat hari itu kesurupan di sekolah, yang membuat heboh seisi kelas dan merepotkan beberapa guru. Aku hanya tersenyum dan berdoa semoga tidak ada lagi hal seperti itu. Aku tidak mau lagi datang ke universitas itu. Aku tidak mau lagi tersesat di alam mereka. Cukup sekali dan tidak akan ada lagi. Dari kejadian itu, aku sangat trauma pada pantai. Aku bisa melihat pantai atau laut, tapi aku tidak pernah mau mendekati air di pantai. Saking traumanya, pernah waktu karya wisata kampus ke pantai Parangtritis Jogja. Aku dipaksa temanku untuk masuk ke air di pinggir pantai. Aku sudah mengatakan takut dan aku menolak, tapi aku dipegangi kedua temanku. Saat air pantai terkena kakiku, jantungku langsung berdegup kencang. Aku menangis ketakutan dan tidak bisa bergerak. Mereka lalu menyadari aku memang benar-benar takut, sangat trauma. Intinya aku tidak mau pergi lagi ke alam mereka. Apapun bujuk rayunya, aku tidak mau tersesat dan disesatkan. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Aku Tersesat di Alam Mereka Tanpa Tahu Caranya Untuk Kembali. Semoga kisah ini bisa menjadi pengalaman buat kita semua, agar kita selalu berhati-hati dalam melakukan apapun. Saya pribadi mohon maaf jika penyampaian kata kurang tepat atau kurang enak di telinga kalian semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.